Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai persoalan bagaimana mengatasi masalah korupsi. Beberapa hari yang lalu, di depan mahasiswa Indonesia di Mesir, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dia bisa mengurangi hukuman para koruptor asalkan para koruptor itu mengembalikan uang yang mereka korupsi. Kita tahu bahwa usaha penanganan masalah korupsi ini bukanlah hal yang baru. Di masa pemerintahan Orde Baru misalnya, Presiden Soeharto itu menerapkan suatu kebijakan yang juga terkait dengan korupsi, dan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi itu juga mendapatkan hukuman yang pantas. Apakah itu kemudian terjadi dengan sangat mulus? Maksud saya, apakah penanganan masalah korupsi itu berhasil? Ternyata tidak. Di akhir masa pemerintahan Soeharto dan kemudian lahir Orde Reformasi, kita tahu yang namanya MPR juga mengeluarkan TAP MPR berisi bagaimana menangani masalah korupsi. Dan di era reformasi itu pula lahirlah satu gagasan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengapa? Karena dalam pemikiran para politisi dan juga tentunya para budayawan pada era reformasi, yang namanya kepolisian maupun kejaksaan agung masih belum bisa menjalankan tugas-tugas mereka secara baik untuk menangani persoalan korupsi ini. Nah, kita tahu ketika Prabowo masih berkampanye untuk menjadi presiden, atau kemudian di awal dia menjadi presiden setelah disumpah pada 20 Oktober 2024, Prabowo juga berjanji akan mengatasi masalah korupsi. Dan saat pelantikan para pembantunya, yaitu menteri, wakil menteri, juru bicara, ataupun yang namanya kepala-kepala kementerian dan juga non-kementerian, beliau menyatakan bahwa jangan ada yang korupsi uang negara. Jangan ada yang korupsi APBN. Padahal kita tahu yang namanya korupsi itu juga bukan hanya berasal dari uang anggaran pendapatan dan belanja negara, bisa saja dari sogok-menyogok untuk mengeluarkan sebuah kertas pemberian izin, misalnya usaha perusahaan tambang atau usaha perkebunan atau usaha misalnya pengerukan pasir laut, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika Prabowo berpidato untuk kemudian mengurangi hukuman terhadap koruptor jika mereka mengembalikan uang, banyak orang Indonesia yang memberikan tanggapan. Ada yang memberikan tanggapan secara negatif, seperti Profesor Dr. Mahfud MD yang mengatakan bahwa yang namanya koruptor itu harus tetap mendapatkan hukuman dan nggak bisa kemudian akan sukarela mengembalikan uang hasil korupsi mereka. Demikian juga Ketua MAKI, Boyamin Saiman juga mengatakan bahwa
mengembalikan uang hasil korupsi ini adalah soal lain, dan pidana atau hukuman terhadap para koruptor ini juga adalah terkait dengan persoalan penegakan hukum. Jadi tidak bisa kemudian dipisahkan antara apa yang harus diterima oleh mereka yang melanggar korupsi, uang harus kembalikan, dan juga hukuman yang setimpal bagi mereka. Lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita lihat bagaimana kita harusnya juga belajar dari negeri tirai bambu, yaitu Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping ya, itu pernah mengatakan, siapkan 100 peti mati untuk para koruptor. 99 peti mati itu Anda siapkan ketika sang koruptor sudah dihukum mati. Tinggalkan 1 peti mati untuk saya jika saya melakukan korupsi. Dan Anda tahu, penegakan hukum masalah korupsi ini, hukuman mati terhadap para koruptor ini benar-benar dijalankan oleh Tiongkok. Dan baru-baru ini saya beri contoh ya, memang agak berbeda, di mana kemudian hukuman terhadap seorang koruptor, mantan orang tinggi di dalam perusahaan perbankan ya, dia dihukum mati tapi diberikan kesempatan dalam 1 tahun. Kalau kemudian ternyata hukuman mati itu harus tetap dijalankan, maka hukuman mati itu akan dilakukan. Tapi kalau ada satu perbaikan di dalam dirinya, dia mungkin diubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Dan kita lihat dalam kasus Indonesia, hingga kini yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih belum menentukan apa yang harus dilakukan oleh negara, yaitu merampas semua kekayaan seseorang dari hasil korupsi. Ya. Jadi kalau ada orang yang terlalu kaya dan kekayaan itu ternyata didapatkan melalui cara-cara korupsi, itu harus semua asetnya dirampas oleh negara. Kita tahu apakah RUU ini sudah masuk dalam rancangan undang-undang yang benar-benar sangat urgent dan akan dimulai misalnya pembahasannya pada tahun 2025, ternyata belum. Mereka hanya mengatakan bahwa ini masuk dalam bidang masalah legislasi yang sangat penting antara tahun 2025 sampai 2029. Jadi kita belum tahu kapan rancangan undang-undang itu akan dibahas dan juga kapan rancangan undang-undang itu akan diselesaikan. Kalau begini jadinya, bagaimana kemudian kita bisa tahu bahwa yang namanya koruptor itu akan diadili seadil-adilnya dan kemudian aset dari hasil korupsi itu akan dirampas menjadi milik negara. Ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh, tadi saya katakan, Cina, ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, atau juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam, misalnya kan. Jadi mereka benar-benar tegas, hukum harus ditegakkan, dan kemudian tidak boleh kita bercengkrama atau bermain-main dengan para koruptor. Kalau mereka diberikan kesempatan yang lebih enak, tentunya mereka akan melakukan suatu tindakan yang juga manipulatif untuk menipu negara. Berikan komentar Anda.